Jadi korban itu disembelih dan dibakar. Bukan korban itu disembelih dan dibagi-bagi ke orang. Kalau dibagi-bagi maka semua yang memakan itu adalah pendosa. Di perjanjian lama itu dijelaskan, korban bakaran itu harus dibakar sampai habis. Tidak bisa dibagi-bagi. Seperti yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah batu. Halo Nalar, selamat siang. Apa yang mau kau sampaikan? Mau bertanya atau ditanya? Silakan. Selamat siang, Bang. Siang. Budi, Yohanes, sang debaters. Ya. Iya, ya. Gini, Bang. Silakan. Jangan tarik napas terlalu dalam. Gini mau bertanya, Bang. Bisa silakan. Share screen baca bisa. Dua ayat ya, Bang ya. Oh bisa, silakan saya dengar. Kalau kita, saya bacain aja ya, Bang ya. Di Imamat 1 ayat 2. Oh, suaranya di dalam oh ya, sudah bisa, Bang ya suaranya? Sudah, silakan. Imamat 1 ayat 2. Imamat 1 ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, ya. Dipahami dulu ya, dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Artinya, di imamat ini mengatakan bahwa sesembahan itu harus dari ternak, Pak. Ya, perjanjian lama, persembahan haruslah dari ternak lembu sapi ataupun kambing domba. Nah, lalu kenapa tiba di perjanjian baru? Ya kan, Paulus mengatakan bahwa Yesus yang akan jadikan sebuah persembahan pengganti yang tadinya binatang, artinya yang tadinya ternak yang jadi sesembahan, kenapa berubah menjadi Yesus? Artinya di Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Nah, saya di sini sangat menggelitik sekali bahwa yang awalnya itu persembahan untuk Tuhan itu adalah ternak. Lalu kenapa Paulus membawa menulis surat mengatakan bahwa korban ini adalah Yesus, ya kan? Persembahan korban adalah Yesus yang tadinya binatang. Di perjanjian lama persembahan haruslah dari ternak lembu sapi atau lembu domba. Lalu kenapa di perjanjian baru justru yang Tuhan yang dijadikan korban, sesembahan untuk manusia bagi Tuhan, yang harus dijadikan lembu atau sesembahan kan bukan Yesus, Bang, melainkan hewan. Ya kan, kok Tuhan dijadikan tumbal di sini, Pak? Yang tadinya tumbal ternak, kambing, kok di Efesus Yesus jadi tumbal? Gimana, Pak? Masa binatang hewan digantikan oleh manusia Yesus, ya. Pak? Silakan. Ku jawab ya. Ya. Kalau bertanya usahakan singkat saja. Cara kau bertanya berulang-ulang itu juga balik ke situ. Mau kau jelaskan itu juga balik ke situ. Ya, katakan Bang, saja. Jangan menjawab-jawab. Jangan menjawab-jawab. Kalau saya lagi berbicara, kau tadi berbicara aku nggak diam. Aduh, keledai. Kenapa kalian tidak bisa berubah di ruangku ini? Ketika kau bicara, ada nggak aku bicara sedikit pun tidak ada ya? Bang. Ya, diam aja. Oke. Kalau kamu berkata demikian, awalnya itu bukan dari imamat. Awalnya itu daripada Kejadian 4. Di mana Kain dan Habil mempersembahkan dua benda hasil kerja mereka. Yang satu, si Habil membawa hewan ternak. Si Kain membawa tumbuh-tumbuhan. Mereka berdua mempersembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan lebih suka persembahan dari si Habil. Kenapa dari si Habil? Karena dia mempersembahkan ternak.
Sementara si Kain mempersembahkan tumbuhan. Tumbuhan itu hidupnya atau memakan materialnya, maksudnya saya, dia dari tanah yang sudah dikutuk. Dia berhubungan langsung, maksudnya tumbuh di situ ya. Sementara hewan tidaklah dari situ. Dia adalah hewan yang hidup kemudian memakan tumbuh-tumbuhan. Sementara tumbuh-tumbuhan langsung dari tanah. Hewan yang dimaksud ini, yang dipersembahkan ini tidak memakan tanah. Paham ya? Karena itu adalah tempat yang sudah dikutuk, makanya hewan digunakan. Kemudian di imamat itu kenapa kau hanya baca imamat 1 dan 2? Kenapa tidak kau lanjutkan ketiga? Hewan digunakan di situ sebagai apa? Sama dengan di Kejadian 4. Korban bakaran. Paham ya? Jadi korban itu disembelih dan dibakar. Bukan korban itu disembelih dan dibagi-bagi ke orang. Kalau dibagi-bagi maka semua yang memakan itu adalah pendosa. Di perjanjian lama itu dijelaskan, korban bakaran itu harus dibakar sampai habis. Tidak bisa dibagi-bagi. Seperti yang dilakukan oleh para penyembah-penyembah batu. Para penyembah-penyembah batu, para pemulia batu, pokoknya yang tentang batu. Ya. Kaum sujud batu, penyembah batu, pemulia batu. Mereka juga berkorban. Tapi korbannya itu dibagi-bagi. Bukan dibakar sampai habis. Pahami pertama. Kemudian dari mana terjadi kalau pengganti dulu kan memang sapi dan sebagainya. Bagaimana terjadi itu lembu diganti jadi domba. Itu kisah itu diambil dari kisah Abraham. Di Kejadian sudah jelas dikatakan Kejadian 17. 21. Dia membawa anaknya untuk dikorbankan. Yang dikorbankan adalah manusia, maka manusia itu diganti dengan hewan. Paham yang? Hewan itu bernama domba. Dan dia seekor anak domba. Dan domba itu berasal langsung dari Tuhan. Maka dikatakanlah anak domba Allah. Karena Tuhan langsung memberi domba itu. Bukan diambil dari kandang. Bukan diambil dari mana-mana. Oke. Maka domba itu disembelih. Setelah disembelih, dibakar sampai habis. Itulah pengganti nyawa manusia. Pahami dulu itu ya. Kenapa harus dikatakan domba? Pengganti nyawa manusia. Silakan. Oh, tunggu sedikit lagi. Kenapa dibuat itu menjadi kepada Yesus? Itulah sebabnya di Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Sudah dijelaskan di situ. Karena anak domba Allah katanya kan. Kalau ini anak domba dari Allah. Yang sama Abraham. Untuk mengapa? Kalau Yesus menebus dosa manusia, kalau itu untuk menyelamatkan nyawa si Ishak. Silakan. Iya, Bang. Tidak salah, Bang. Tidak salah. Artinya, Abang menjelaskan itu dalam lingkup perjanjian lama lah. Ya, memang sejarahnya seperti itu, Bang. Ya, saya paham itu. Artinya sapi juga lembu jantan itu kulitnya, kotorannya, saya keluaran 29 itu, Bang. Nah, persoalannya di sini, Bang. Otoritas Paulus ini mengeluarkan statement yang berbeda daripada perjanjian lama, Bang. Ya kan? Awalnya di perjanjian lama, yang dimaksud adalah persembahan kepada Tuhan. Itu haruslah persembahan yang kamu sembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu atau sapi, kambing, domba. Ya kan persoalannya di situ. Nah, otoritas Paulus merubah hal itu di perjanjian baru, Bang. Nah, disitulah perbedaan signifikan yang tadinya binatang merubah jadi manusia. Nah, disitulah Yesus dijadikan sebuah kurban. Karena jelas di sana, Efesus 5 ayat 2, Paulus mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, dan sebagai persembahan, Bang. Persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Nah, ini kan sama kolorasinya, hanya perbedaannya di sana Yesus yang jadi tumbal posisinya, Bang. Kalau di perjanjian baru, kalau perjanjian lama, oke, kita sepakat dengan hal itu. Semua itu persembahan itu dilakukan yaitu ternak, kambing dan domba. Namun kenapa tiba di perjanjian baru berubah total di sana? Ujung-ujungnya Tuhan yang jadi korban di sana yaitu manusia. Artinya Paulus merubah sistem yang ada di dalam perjanjian lama yang tadinya kambing menjadi manusia yang jadi korban, Bang.
Jadi Kristen menjadikan Yesus adalah Tuhan, Bang. Itu, Bang. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Paulus tidak ada merubah hal apapun di dalam hal ini. Kamu baca Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah. Paham ya? Itu pertama. Yang kedua, di dalam Matius 26 ayat 28 dijelaskan, darahku akan tertumpah bagi banyak orang untuk penebusan dosa, itu kata Yesus. Bukan Paulus yang mengatakan, Yesus. Dan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penyembelian hewan setelah Yesus itu. Karena darahnya untuk penebusan dosa. Kalau zaman dahulu orang menyerahkan hewan tiap tahun untuk penebusan dosa. Dan tiap tahun pula mereka mengerti bahwa mereka sudah berdosa. Setelah berdosa ditebus, mereka berdosa lagi. Begitulah terus menerus. Nah, sementara Yesus mengatakan darahku tercurah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Pahami dulu, bukan Paulus yang mengatakan. Ya, Paulus menguraikan itu di Ibrani 10. Jelas dia mengatakan di situ apa? Darah hewan tidak berlaku lagi untuk menebus dosa manusia. Bukan Paulus yang mengatakan. Tapi Yesus yang mengatakan, darahku itu apa? Anak domba Allah atau apa? Yesus akan tercurah bagi sekali. Paham ya? Maka dikatakan di Ibrani 10 itu, dia mati satu kali untuk menebus dosa selama-lamanya. Tidak perlu lagi kami mempersembahkan hewan. Tapi kaum sujud batu, kaum pemulia batu, kaum penyembah batu, kaum yang mengatakan batu itu adalah duta besarnya Tuhan di muka bumi ini, mereka juga setiap tahun mempersembahkan korban. Tapi gunanya untuk apa? Untuk makanan mereka. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen, korban yang dipersembahkan untuk berhala tidak bisa kami makan. Paham ya? Tidak bisa menebus dosa lagi. Baca aja Ibrani 10 itu. Silakan. Iya. Jadi abang sudah sepakat bahwa karena abang sudah mengatakan tidak ada lagi penebusan dosa menggunakan darah hewan, karena Yesus langsung yang ada secara tidak langsung yang turun langsung ke dunia menjadi korban pengganti hewan tadi. Jadi sudah sepakat bahwa betul bahwa yang mengatakan ini secara langsung ini di Efesus, Bang. Efesus itu kan surat Paulus, Bang. Ya, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Tuhan. Berarti secara langsung disinilah Paulus mengatakan bahwa yang akan mengganti hewan ternak itu adalah Yesus, ya kan? Karena Yesus sendiri yang sudah menumpahkan darahnya ke bumi untuk menghapuskan dosa-dosa manusia untuk Tuhan, begitu. Nah, makanya Bang, ketika di imamat itu sangat jelas ternak itu yang akan jadikan persembahan Tuhan. Nah, inilah akibatnya ketika Paulus ini membatalkan semua apa perkataan Yesus di hukum Taurat, Bang. Begitu, Bang. Makanya saya bisa katakan bahwa Paulus inilah yang kerok semua ini. Ya kan, yang mengatakan persembahan itu, persembahan dan korban itu adalah Yesus, Bang. Silakan, Bang. Ya, ingat ya kalau membahas sesuatu jangan berulang-ulang. Itu sudah kujelaskan dengan baik dan benar. Tidak ada Paulus membuka perkataan itu. Perkataan itu dimulai dari Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan apa? Di Matius 26 ayat 28. Darahku akan tercurah bagi banyak orang, tertumpah sebagai penebusan dosa. Paham tidak kau? Jadi Yesus yang membatalkan. Kalau dulu menggunakan darah hewan, sekarang menggunakan darah Yesus. Paham ya? Jangan kau ulang-ulang lagi, sudah jelas sekali ku sebutkan ini. Aku tahu
Memang sulit merubah tapi aku harus berusaha. Jangan kau ulang-ulang lagi ya. Tunggu sebentar ya. Sebentar aja. Jangan bicara sebentar. Oke kawan ya. Jadi kau paham ya. Jangan lagi kau bilang Efesus lebih dahulu daripada Matius. Jangan kau bilang Efesus lebih dulu daripada Yohanes. Yang mengatakan itu adalah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Pertama. Yang kedua, di Matius, Yesus yang mengatakan, darahku akan tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Maka, yang diimamat itu untuk pengampunan dosa, apakah berlaku lagi? Tidak berlaku karena darah Yesus sudah ditumpahkan. Dan sekali itu saja. Tidak ada Yesus mati 2 kali. Setelah itu Paulus mengatakan, paham nggak kau? Bukan Paulus merubah-rubah. Yesus saja mengatakan darahku tercurah. Paham? Jangan kau ulang itu lagi langsung kena kick. Karena kau nggak mengerti. Balik ke situ. Balik ke situ sudah cukup jelas. Begini. Silakan. Bang. Saya sepakat. Yesus yang mengatakan bahwa darahku tertumpah, ya kan, untuk menghapus dosa. Tapi di sana, Bang, Yesus tidak pernah mengaku, ya kan, bahwa Yesus tidak pernah berbicara langsung mengatakan dia adalah sesembahan korban untuk Tuhan, Bang. Yang mengatakan, kita kan konteksnya ini berbicara persembahan. Oke, kau berulang lagi berbicara situ, kau berulang lagi ya. Berarti otakmu tidak bisa berkembang, kuturunkan. Ya. Sesembahan kepada Tuhan. Loh, kan sudah dibilang Yohanes, anak domba Allah. Apa kurangnya pernyataan itu? Balik ke situ. Otaknya tidak bisa berkembang, dipaksakan untuk berdiskusi, kawan. Coba cari cara sudut lain untuk menembak. Seperti saya, kalau saya berdebat sama seseorang, kalau sudah dibilangnya iman dia, tidak pernah saya ganggu. Tapi selagi dia belum katakan begitu, saya serang. Tapi kalau sini udah mentok, saya coba kembangkan. Ibarat bola, ini enggak. Keledai tetaplah keledai sampai kapanpun. Tidak bisa menjadi kuda poni sekalipun. Sudah jelas ku bilang, sudah. Yang mengatakan dia anak domba Allah bukan Paulus, tetapi Yohanes. Sudah. Yang mengatakan bahwa darahnya tercurah bagi banyak orang untuk penebusan dosa siapa? Yakni Yesus sendiri. Penebusan dosa itu apa? Zaman dahulu adalah korban bakaran namanya hewan. Korban tebusan dosa yang dibakar untuk kepada Tuhan. Setelah Yesus datang, gak ada lagi bakar-membakar. Tapi melalui salib itu. Datang dia, oh dia Yesus bang, itu terus balik. 100 tahun pun kau berdebat sama dia. Itu terus balik. Mereka memang otaknya sedikit. Itu sudah dibuatkan di dalam Kejadian 16 ayat 12. Lakunya seperti keledai liar. Titik. Ada yang bisa membantah itu? Tuhan-Tuhan sana pun tidak berani mencabut itu. Karena itu firman Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Paham ya?